Pagi itu, aroma kopi dan nasi goreng buatan Bei Asi semestinya menjadi pembuka hari yang sempurna bagi Rania. Di meja makan yang terbuat dari kayu jati solid, putranya yang berusia 5 tahun, Devan, sedang asyik menumpuk balok mainan sambil sesekali menyuap sarapannya. Rania tersenyum, mengusap lembut rambut ikal Devan. Pelan-pelan, sayang, tegurnya lembut. Namun, senyum Rania sedikit memudar ketika mendengar deru mobil yang familiar berhenti di depan gerbang. Suara tawa riang seorang wanita, disusul suara pintu mobil ditutup. Pasti Lila, gumam Rania. Benar saja. Beberapa saat kemudian, pintu depan terbuka dan Bima, suaminya, masuk. Tapi dia tidak sendiri. Di belakangnya, berjalan Lila, sepupu Rania, sambil menuntun seorang bocah lelaki yang usianya hampir sebaya dengan Devan. Namanya Rian. Kejutan, seru Bima, wajahnya cerah luar biasa. Lihat siapa yang datang pagi-pagi. Rania menghela napas tipis, berusaha memasang senyum terbaiknya. Lila, tumben sekali. Ayo, masuk. Bukan kedatangan Lila yang mengganggu Rania. Lila adalah sepupunya, bagian dari keluarganya. Yang mengganggu Rania adalah reaksi Bima. Mata pria itu seolah hanya tertuju pada satu sosok, Rian. Hei, jagoan ayah, sapa Bima. Rania membeku. Jagoan ayah? Bima segera berjongkok, merentangkan kedua tangannya. Rian, yang memang sudah sangat akrab dengan Bima, langsung berlari dan menghambur ke pelukan suami Rania itu. Bima mengangkatnya tinggi-tinggi, tawa mereka berdua memenuhi ruangan. Wah, Rian makin berat ya. Makin pintar, makin ganteng, puji Bima, menciumi pipi gembil bocah itu berkali-kali. Di kursinya, Devan berhenti bermain. Balok di tangannya terlepas. Panggilnya pelan. Bima menoleh sekilas. Oh, hei, Devan. Sudah sarapan? Sapanya, nadanya datar, sebelum kembali fokus pada Rian. Ayo, Rian, Om Bima punya mainan baru buat kamu di ruang kerja. Lila tertawa kecil, melangkah mendekati Rania dan duduk di seberangnya. Maaf ya, Rah. Tadi Bima telepon, katanya kangen banget sama Rian. Sekalian aku mau titip Rian sebentar, mau ke salon. Rania hanya mengangguk kaku. Tentu. Hatinya berdenyut aneh. Ini bukan pertama kalinya. Ini sudah berlangsung hampir setahun. Sejak Rian bisa berjalan dan berbicara, Bima seolah memiliki obsesi yang tidak sehat pada anak sepupunya itu. Setiap kali Lila datang, dan entah kenapa frekuensi kedatangannya semakin sering, Bima akan berubah menjadi ayah paling antusias di dunia. Dia akan membatalkan rapat, mengabaikan Devan, dan menghabiskan waktu berjam-jam bermain dengan Rian. Hadiah yang dibelikannya untuk Rian selalu lebih mahal, lebih besar, dan lebih sering daripada hadiah untuk Devan, anak kandungnya sendiri. Awalnya Rania menganggapnya wajar. Mungkin Bima hanya ingin menghibur Lila. Semua orang tahu, pernikahan Lila dengan suaminya, Doni, diwarnai duka. Doni divonis mandul oleh dokter. Sebuah kenyataan pahit yang mereka bagi bertahun-tahun. Lalu, secara ajaib, 5,5 tahun yang lalu, Lila hamil. Semua keluarga besar terkejut. Ada yang menyebutnya keajaiban, mukjizat Tuhan. Ada yang berbisik-bisik skeptis. Tapi Lila dan Doni tampak bahagia. Namun, kebahagiaan itu singkat. Tak lama setelah Rian lahir, mereka bercerai. Alasan resminya, ketidakcocokan. Dan sekarang, Lila, seorang ibu tunggal, tampak sangat bergantung pada Bima. Dan Bima terlihat lebih menyayangi Rian daripada Devan. Pantas saja suamiku sangat sayang pada anak sepupuku. Batin Rania getir. Kalimat itu berulang-ulang di kepalanya seperti kaset rusak. Rania memperhatikan dari meja makan. Bima membawa Rian ke pangkuannya, menyuapinya dengan sabar sisa nasi goreng Devan, mengelap mulutnya dengan tisu. Sementara Devan, putranya sendiri, menatap mereka dengan mata kecilnya yang bingung, kembali pada balok-baloknya dalam diam. Hati Rania serasa teriris. Bima, panggil Rania, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Devan tadi mencarimu. Katanya kamu janji mau mengajarinya naik sepeda hari ini. Bima mendongak, ekspresinya sedikit terganggu. Hari ini? Oh, sepertinya tidak bisa,
Ra. Rian kan lagi di sini. Kasihan dia kalau ditinggal. Lain kali saja, ya, Devan, katanya, lebih ditujukan pada Rian daripada pada Devan. Lila tersenyum penuh terima kasih pada Bima. Kamu baik sekali, Mas. Selalu jadi penyelamat. Apapun untuk Rian, jawab Bima, menepuk-nepuk punggung Rian. Rania mengepalkan tangannya di bawah meja. Cukup. Ini sudah keterlaluan. Ini bukan lagi sekadar kasih sayang seorang paman pada keponakannya. Ini sesuatu yang lain. Sesuatu yang salah. Lila, kata Rania tiba-tiba, matanya menatap tajam sepupunya. Aku dengar kamu baru pindah rumah, ya? Lila tampak sedikit gugup. Iya, Ra. Apartemen yang lama terlalu sempit. Pindah kemana? Di kawasan Permata Hijau. Rania nyaris tersedak. Permata Hijau? Itu kawasan elit. Rumah di sana harganya miliaran. Lila tidak bekerja. Sejak bercerai dari Doni, Lila hidup dari apa? Wah, hebat, sindir Rania. Pasti mahal sekali di sana. Bisnis online laris sekali, ya? Lila tertawa canggung. Rezeki ada aja, Ra. Bima langsung memotong. Sudahlah, Ra. Kenapa kamu jadi interogasi Lila? Biar aku yang urus Rian. Kamu selesaikan sarapanmu. Bukannya kamu ada janji ketemu klien. Sebuah kebohongan. Rania tidak punya janji apa-apa pagi ini. Bima hanya ingin mengusirnya. Rania berdiri. Amarah dingin mulai menjalar di pembuluh darahnya. Dia menatap suaminya, pria yang telah dinikahinya selama 8 tahun. Pria yang memberinya Devan. Pria yang kini terasa begitu asing. Kau benar, Mas. Aku ada urusan, kata Rania datar. Bi, tolong jaga Devan. Mama mau keluar sebentar. Rania menyambar tas dan kunci mobilnya. Dia tidak pergi menemui klien. Dia pergi ke Bandung. Kecurigaan ini sudah terlalu lama menggerogotinya. Awalnya dia heran, kini dia curiga. Dan dia akan menyelidikinya. Dia ingat sesuatu. 5 tahun lalu, saat dia baru saja melahirkan Devan, Bima sering sekali lembur di kantor. Sering, dinas luar kota, mendadak. Di waktu yang bersamaan, Lila sedang hamil tua. Dan satu fakta lagi yang selalu mengganjal di benaknya. Tanggal lahir Rian dan tanggal lahir Devan hanya berselang 3 minggu. Pasti ada sesuatu, desis Rania saat mobilnya melaju membelah jalanan Jakarta. Dan aku akan mencari tahu apa itu. Dia harus tahu mengapa Bima begitu rela menomorduakan anak kandungnya sendiri. Dia harus tahu mengapa sepupunya, yang suaminya mandul, bisa tiba-tiba hamil. Dia harus tahu, apakah anak di pelukan suaminya itu adalah anak suaminya. Rencana balas dendam belum terbentuk di benaknya. Yang ada saat ini hanyalah kebutuhan mendesak untuk membongkar kebenaran. Kebenaran yang dia takutkan akan meruntuhkan seluruh dunia yang telah susah payah dibangunnya. Perjalanan Rania ke Bandung terasa seperti di luar tubuh. Jalanan Jakarta yang ramai, klakson yang bersahutan, dan terik matahari yang menembus kaca mobil terasa jauh, teredam oleh badai yang baru saja terbentuk di dalam kepalanya. Pantas saja, desisnya berulang kali. Kalimat itu kini bukan lagi sebuah pertanyaan, tapi sebuah pernyataan pahit yang menggema. Rania Adhitama bukan wanita biasa. Dia adalah pewaris tunggal Adhitama Group, sebuah konglomerat yang bergerak di bidang properti dan manufaktur. Bima, suaminya, masuk ke dalam hidupnya sebagai seorang manajer proyek yang ambisius dan menawan di salah satu anak perusahaan ayahnya. Cinta telah membutakannya, membuatnya percaya bahwa Bima tulus mencintainya, bukan hanya mengincar posisinya. Atas desakannya, Bima diangkat menjadi salah satu direktur, memegang kendali atas divisi pengembangan proyek baru. Divisi yang, Rania sadari sekarang, memiliki akses anggaran yang sangat besar. Di dalam ruang private banking yang sejuk dan sunyi, Rania duduk berhadapan dengan manajer akun kepercayaannya. Saya butuh laporan rekening koran, kata Rania, suaranya tenang dan dingin. Semua akun yang terhubung dengan saya, suami saya Bima, dan akun perusahaan Adhitama Group yang dia pegang. 6 tahun terakhir. Manajer itu sedikit terkejut dengan rentang waktu yang diminta, tapi dia melihat ekspresi di wajah klien utamanya dan tahu ini bukan waktunya untuk bertanya.
Baik, Bu Rania. Akan segera saya siapkan. 1 jam Rania habiskan di ruangan itu. Jarinya menelusuri baris demi baris angka, matanya memindai setiap transaksi. Awalnya semua tampak normal. Gaji, pengeluaran rumah tangga, investasi, tagihan kartu kredit. Lalu dia sampai pada 3 tahun terakhir. Matanya menyipit. Ada aliran dana yang konsisten, besar, dan mencurigakan. Setiap bulan, puluhan juta rupiah ditransfer dari rekening bisnis yang dipegang Bima ke sebuah PT bernama Laras Sejati Konsultindo. Rania tidak pernah mendengar nama perusahaan itu. Lalu dia menemukan transaksi yang membuatnya mual. Tepat 8 bulan lalu, sebuah penarikan tunai dalam jumlah fantastis, miliaran rupiah, dilakukan dari rekening proyek. Catatannya, pembebasan lahan proyek Cikarang. Rania tahu proyek di Cikarang. Dia yang menandatangani persetujuan awalnya. Tapi dia tidak ingat ada pembayaran tunai sebesar itu. Dan yang paling menghancurkan, dia membuka rekening gabungan mereka, rekening yang seharusnya untuk tabungan Devan. Bima telah menariknya sedikit demi sedikit selama bertahun-tahun, mengurasnya hingga hampir kosong. Uang itu, Rania yakin, digunakan untuk membelikan Rian semua mainan mahal yang selalu dipamerkan Bima. Bisa Anda cari tahu siapa pemilik PT Laras Sejati Konsultindo? Tanya Rania pada manajer bank. Saya bisa cek data registrasinya, Bu. 15 menit kemudian, jawabannya datang. Pemiliknya atas nama Ibu Lila Handini, Bu. Dunia Rania seakan berhenti berputar. Jadi, bisnis online yang dibanggakan Lila adalah sebuah perusahaan cangkang yang dibiayai oleh suaminya. Uang perusahaannya. Uang keluarganya. Rania menarik napas dalam-dalam, menahan rasa pusing. Ini bukan lagi hanya perselingkuhan. Ini adalah penipuan. Penggelapan. Terima kasih. Tolong cetak semua ini. Saya butuh salinannya, kata Rania. Dia tidak pulang. Tujuan berikutnya adalah sebuah firma investigasi swasta kelas atas di kawasan SCBD. Dia tidak butuh detektif murahan yang mangkal di pinggir jalan. Dia butuh profesional yang bisa bekerja diam-diam, cepat, dan memberikan bukti yang tak terbantahkan. Dia bertemu langsung dengan pemiliknya, seorang mantan perwira intelijen bernama Haris. Saya ingin Anda menyelidiki suami saya, Bima Wirahadi, dan sepupu saya, Lila Handini, kata Rania, meletakkan salinan rekening koran di atas meja mahoni yang mengilap. Saya curiga mereka memiliki hubungan lebih dari sekadar keluarga. Haris mengamati Rania. Klien seperti ini adalah yang paling berbahaya. Kaya, dikhianati, dan cerdas. Apa yang Anda butuhkan, Bu Rania? Semuanya, jawab Rania. Saya mau bukti foto dan video perselingkuhan mereka. Saya mau Anda cari tahu semua aset yang dibeli atas nama Lila dalam 5 tahun terakhir, terutama rumah di Permata Hijau. Saya mau tahu aliran dana ini, dia menunjuk nama PT Laras Sejati. Dan yang paling penting, Rania berhenti sejenak, menelan ludah. Anak Lila, Rian, usianya hampir sama dengan anak saya, Devan. Suami Lila sebelumnya, Doni, divonis mandul. Saya mau tes DNA. Haris mengangguk pelan. Itu bisa diatur. Kami akan membutuhkan sampel DNA pembanding dari suami Anda dan anak itu. Tim saya bisa mendapatkannya secara diam-diam. Sikat gigi, gelas bekas minum, rambut. Lakukan, kata Rania. Saya tidak peduli biayanya. Saya hanya mau kebenaran. Dan saya mau secepatnya. Kami akan mulai bekerja hari ini, Bu. Selama 2 minggu berikutnya, Rania hidup dalam 2 dunia. Di luar, dia adalah Rania yang sama. Istri yang patuh, ibu yang lembut. Dia masih menyiapkan sarapan Bima, meskipun tangannya gemetar menahan jijik saat menyerahkan cangkir kopi. Dia masih tersenyum pada Devan, meskipun hatinya menangis melihat putranya merindukan ayah yang jelas-jelas tidak menginginkannya. Bima tidak menyadari apapun. Dia terlalu sibuk, terlalu arogan, terlalu asyik dengan dunia barunya. Lila masih datang berkunjung, membawa Rian. Sekarang, melihat mereka berdua di rumahnya terasa seperti melihat ular berbisa merayap di lantai marmernya. Ra, bikinin Rian susu dong. Dia maunya susu coklat, perintah Lila suatu sore,
seolah dia adalah nyonya rumah. Bima, yang sedang memangku Rian sambil bekerja di laptopnya, menimpali, "Iya, Ra. Susu coklat yang biasa kamu beli buat Devan." Rania terdiam. Devan, yang duduk di sebelahnya sedang menggambar, mendongak. "Tapi itu susu Devan, Ma." Kata Bima tajam, tidak menoleh. "Devan, jangan pelit. Sama Rian aja kok. Ayah belikan lagi nanti." Bohong. Bima tidak pernah ingat susu formula Devan. Selalu Rania yang membelinya. Dengan senyum beku, Rania pergi ke dapur. Dia membuatkan susu itu. Tapi dalam hatinya, sebuah tungku kebencian mulai menyala, membakar habis sisa-sisa cinta yang pernah ada. Dia melihat Bima meminumkan susu itu pada Rian dengan penuh kasih sayang, sementara Devan kembali menunduk pada buku gambarnya, bahunya yang kecil tampak terkulai. "Kalian salah, batin Rania. Kalian pikir aku bodoh? Kalian pikir aku lemah? Kalian sedang merampok anakku, di depan mataku. Dan kalian akan membayarnya." Tepat 2 minggu setelah pertemuannya dengan Haris, Rania menerima telepon. "Kami sudah mendapatkan semuanya, Bu Rania." Laporannya lengkap. Mereka bertemu di sebuah kamar hotel mewah yang Rania pesan atas nama samaran. Haris tidak datang sendiri, dia membawa sebuah koper kecil. Di atas meja, Haris menyebarkan map-map berisi foto. Bukan sekadar foto curian. Ini adalah foto-foto definisi tinggi. Bima dan Lila berciuman di depan pintu sebuah rumah mewah di Permata Hijau, rumah yang Haris konfirmasi dibeli tunai oleh Bima atas nama Lila. Foto Bima menggendong Rian di taman bermain, tampak seperti keluarga sempurna. Foto Bima dan Lila masuk ke hotel yang sama ini, di jam kerja, dan baru keluar 3 jam kemudian. Lalu, Haris mengeluarkan sebuah amplop tebal. "Laporan keuangan, Bu. PT Laras Sejati Konsultindo adalah fiktif. Perusahaan itu tidak memiliki operasional apapun. Itu murni alat untuk mencuci uang dari Adhitama Group ke rekening pribadi Lila. Suami Anda telah menggelapkan, kami perkirakan, sekitar 15 miliar rupiah dalam 3 tahun terakhir. Belum termasuk rumah." Napas Rania tercekat. 15 miliar. Cukup untuk menghidupi 100 keluarga. "Dan ini," kata Haris, menyerahkan amplop terakhir. Amplop yang paling ditakuti Rania. Hasil tes DNA. "Tim kami berhasil mendapatkan gelas kopi suami Anda dan sendok es krim yang digunakan Rian." Rania membukanya dengan tangan gemetar. Dia tidak perlu membaca angka-angka rumit. Dia hanya perlu membaca kesimpulannya. Hasil, probabilitas paternitas 99,999% Bima Wirahadi adalah ayah biologis dari Rian Hakim. Rania menutup matanya. Jadi itu benar. Semuanya benar. Suaminya tidak hanya berselingkuh. Dia memiliki anak haram dengan sepupunya sendiri. Dia menggunakan uang perusahaan Rania untuk membiayai keluarga rahasianya. Dia memanipulasi Lila untuk menceraikan suaminya yang mandul. Haris menemukan bukti bahwa Bima membayar Doni sejumlah besar uang untuk tunjangan perceraian yang mempercepat perpisahan mereka. Dan dia telah melakukan kejahatan terbesar, dia menelantarkan Devan. Dia merampas kasih sayang ayah dari putranya sendiri untuk diberikan kepada putranya yang lain. Rania tidak menangis. Air mata terasa terlalu murah untuk pengkhianatan sebesar ini. Yang dia rasakan adalah amarah yang dingin, jernih, dan terfokus. Dia menatap Haris. "Bagus. Pekerjaan Anda selesai untuk sekarang." "Apa rencana Anda, Bu?" tanya Haris hati-hati. Rania tersenyum. Senyum yang tidak mencapai matanya. "Saya mau Anda tetap awasi mereka. Saya ingin tahu setiap gerakan mereka. Terutama Bima." "Saya dengar dari asistennya, dia berencana mengambil cuti panjang minggu depan. Katanya, proyek ke Bandung. Kami akan awasi, Bu." "Cari tahu tanggalnya. Cari tahu tujuannya." "Saya punya firasat, ini bukan sekadar perjalanan bisnis." Rania berdiri, merapikan blazernya. Dia merasa seperti terlahir kembali menjadi orang yang berbeda. Wanita yang tadi pagi masuk ke hotel ini adalah seorang istri yang terluka. Wanita yang keluar sekarang adalah seorang eksekutor. Dan, Pak Haris, tambahnya, berhenti di pintu.
Cari tahu siapa pemilik perusahaan konstruksi yang membangun rumah di Permata Hijau itu. Saya ingin nama kontraktornya. Saya juga ingin Anda menghubungi pengacara perceraian terbaik di kota ini. Suruh dia siapkan berkas. Atas nama saya. Bu. Saat Rania berjalan keluar dari lobi hotel, ponselnya bergetar. Sebuah pesan dari Bima. Nanti malam aku pulang telat. Ada makan malam penting sama klien dari Bandung. Tolong temani Devan, ya. Oh, tadi Lila titip Rian, dia ada urusan. Nanti malam dia jemput. Rania membaca pesan itu. Dia tahu, klien dari Bandung, itu sekarang sedang apa. Dia tahu, urusan Lila itu apa. Mereka mungkin sedang merayakan kemenangan mereka di rumah mewah yang dibeli dengan uangnya. Rania mengetik balasan. Tentu, Mas. Hati-hati di jalan. Aku akan jaga Rian. Dia memasukkan ponselnya ke tas. Rencananya mulai terbentuk di kepalanya. Rencana yang kejam, teliti, dan akan menghancurkan mereka hingga tak bersisa. Nikmati selagi bisa, Bima. Nikmati rumah mewahmu. Nikmati anak emasmu. Karena sebentar lagi, aku akan mengambil semuanya kembali. 1 minggu telah berlalu sejak Rania menerima amplop yang menghancurkan sekaligus membebaskannya. 1 minggu itu ia gunakan untuk merencanakan setiap langkah dengan presisi seorang jenderal perang. Dia tidak lagi menangisi pengkhianatan, dia kini sibuk merancang kejatuhan. Pagi itu, seperti yang sudah diperkirakan oleh tim Haris, adalah harinya. Suasana di meja makan terasa ganjil. Rania, dengan ketenangan yang menakutkan, sedang menyendokkan nasi goreng ke piring Devan. Bima, di seberangnya, tampak gelisah namun bersemangat. Dia sudah mengenakan kemeja polo terbaiknya, wangi parfum mahalnya menguar, seolah dia akan pergi bermain golf, bukan mengawasi proyek. Bima memulai, suaranya dibuat sepenting mungkin. Ada kabar mendadak. Rania mendongak, matanya yang jernih menatap lurus ke arah suaminya. Kabar apa, Mas? Proyek kita yang di Bandung, yang kerjasama dengan Pemda itu, ada sedikit masalah di lapangan. Klien besar dari Singapura mau meninjau langsung besok. Jadi aku harus ke Bandung hari ini juga. Rania meletakkan sendoknya. Dia membiarkan keheningan menggantung sejenak. Oh, ya? Mendadak sekali. Berapa lama? Belum tahu pasti, kata Bima, menghindari tatapan Rania dan beralih mengusap kepala Devan, sebuah gestur yang lebih terasa seperti kewajiban daripada kasih sayang. Mungkin 3 hari. Paling lama seminggu, kalau harus finalisasi di sana. Rania tersenyum tipis. Proyek di Bandung. Bandung. Sebuah kata sandi yang manis untuk menutupi kebusukan. Tim Haris sudah mengonfirmasi segalanya. Proyek itu tidak lain adalah sebuah villa besar di Lembang, kediaman orang tua Lila. Klien dari Singapura, itu adalah penghulu yang sudah dibayar mahal untuk menikahkan Bima dengan Lila secara siri. Dan finalisasi, itu adalah malam pertama mereka sebagai suami istri yang sah di mata agama, meskipun tidak di mata hukum negara, apalagi di mata Tuhan. Yang paling membuat Rania mual adalah fakta bahwa orang tua Lila, paman dan bibinya sendiri, merestui. Mereka, yang dulu sering meminjam uang padanya untuk pengobatan, yang selalu dia bantu tanpa pamrih, kini dengan senang hati menyerahkan anak mereka untuk menjadi perusak rumah tangga keponakannya sendiri. Uang 15 miliar yang digelapkan Bima rupanya tidak hanya mengalir ke Lila, tapi juga ke keluarganya, membungkam nurani mereka selamanya. Tentu saja, Mas, jawab Rania lembut, membuat Bima tampak lega. Pekerjaan adalah yang utama, kan? Nah, kamu memang istri yang paling pengertian, kata Bima, tersenyum lebar. Senyum kemenangan yang prematur. Kalau begitu, biar aku siapkan bajumu, kata Rania sambil berdiri. Tidak usah, aku bisa sendiri. Nanti merepotkan? Tidak repot, potong Rania, suaranya tetap lembut namun tak terbantah. Aku ini istrimu. Sudah kewajibanku melayani, Mas. Bandung udaranya dingin, kan? Kamu harus bawa banyak baju hangat. Bima mengamatinya, mencari tanda-tanda kecurigaan, namun tidak menemukan apa-apa selain wajah seorang istri yang patuh. Baiklah, terima kasih,
Sayang. Rania melangkah ke kamar tidur utama mereka. Ruangan yang menjadi saksi bisu kebohongan Bima selama bertahun-tahun. Dia membuka lemari pakaian besar itu. Sisi Bima, penuh dengan setelan mahal, kemeja bermerek, dan koleksi jam tangan yang dibeli dengan uang Adhitama Group. Dengan gerakan metodis, Rania mulai memindahkan semuanya. Dia mengeluarkan 2 koper terbesar yang mereka miliki. Dia tidak memilih-milih. Dia mengambil semuanya. Setelan jas mahal yang Bima pakai saat rapat pemegang saham, masuk. Kemeja-kemeja sutra yang Rania tahu disukai Lila, masuk. Semua pakaian dalam, kaos kaki, dasi, ikat pinggang. Pakaian olahraga yang Bima gunakan saat lari pagi, tapi sebenarnya mengunjungi Lila. Baju tidur yang ia kenakan di ranjang yang sama dengan Rania. Setiap lipatan kain adalah sebuah perpisahan. Setiap resleting yang ditarik adalah sebuah penutup babak. Dia tidak sedang mengemasi pakaian suaminya untuk perjalanan bisnis. Dia sedang mengemasi barang-barang milik seorang penyusup dari rumahnya. Dia bahkan masuk ke kamar mandi, mengambil semua perlengkapan mandi Bima, sikat gigi, parfum mahal, krim cukur. Dia tidak ingin ada satu helai pun jejak pria itu tertinggal di rumah ini. Setengah jam kemudian, 2 koper besar dan 1 tas jinjing sudah berdiri tegak di dekat pintu. Bima, yang baru selesai sarapan dan bermain sebentar dengan Rian, yang pagi itu, kebetulan, sudah diantar Lila sebelum sepupunya itu pergi ke salon di Lembang, tampak terkejut. "Rah, ini banyak sekali. Aku hanya pergi seminggu, bukan pindahan," guraunya. Rania tersenyum. "Anggap saja begitu, Mas. Aku tidak mau kamu kekurangan apapun di sana. Nikmati waktumu." Ada penekanan aneh pada kata nikmati yang Bima tangkap, tapi dia terlalu bersemangat untuk memikirkannya. Dia memeluk Rania sekilas. Pelukan yang terasa dingin dan hampa. "Aku berangkat?" "Ya." "Jaga Devan." "Tentu." Bima menoleh ke Devan. "Devan, ayah pergi kerja dulu. Jangan nakal, ya." Devan hanya mengangguk kecil, lebih tertarik pada mainannya. Anak itu, Rania sadari dengan pedih, sudah terbiasa dengan ketiadaan ayahnya. Bima menyeret koper-kopernya keluar, memasukkannya ke bagasi mobil sedan mewah, mobil inventaris perusahaan. Dia melambai sekali lagi, lalu mobil itu melaju, menghilang di tikungan. Rania berdiri di depan pintu, memandangi jalan yang kini kosong. Senyum lembut di wajahnya perlahan luntur, digantikan oleh ekspresi dingin dari baja. Dia menutup pintu, menguncinya. Sekarang, batinnya. Dia mengeluarkan ponselnya. Waktu untuk bermain sebagai istri bodoh sudah berakhir. Waktu untuk Rania Adhitama mengambil kembali apa yang menjadi miliknya telah tiba. Dia menekan nomor pertama. Pengacara perceraiannya. "Pak Danu, selamat pagi." Dia sudah pergi. "Masukkan gugatannya ke pengadilan hari ini." "Ya, pakai semua buktinya. Saya mau putusan Verstek secepat mungkin. Saya tidak mau mediasi. Saya mau hak asuh Devan sepenuhnya dan pembagian harta, tidak penuntutan penggelapan aset." Dia menutup telepon. Menekan nomor kedua. Sekretaris Dewan Komisaris Adhitama Group yang masih setia pada mendiang ayahnya. "Bu Indri, jadwalkan RUPS luar biasa lusa. Agendanya, pemberhentian tidak hormat Direktur Bima Wirahadi. Saya akan mempresentasikannya sendiri. Kirimkan surat pemecatannya ke email pribadinya tepat jam 4 sore ini. Sekaligus, bekukan semua aset perusahaan yang ada di bawah kendalinya, termasuk semua kartu kredit dan akses perbankan." "Ya, semua." Dia menutup telepon. Menekan nomor ketiga. Nomor Pak Haris, sang investigator. "Pak Haris, dia dalam perjalanan ke Lembang. Tim Anda sudah di sana?" Terdengar suara Haris di seberang. "Sudah siaga, Bu Rania. Lengkap dengan kamera jarak jauh. Kami akan rekam seluruh prosesi syukuran alias nikah siri itu." "Bagus. Pastikan Anda mendapatkan gambar yang jelas dari penghulu, wali nikah, yaitu paman saya, dan kedua mempelai. Kirimkan rekamannya pada saya begitu selesai." "Siap, Bu." Rania berhenti sejenak, menarik napas panjang. Ada satu panggilan lagi. Panggilan yang paling memuaskan.
Dia menekan nomor kontraktor pembongkaran yang telah dia hubungi minggu lalu. Selamat pagi, Pak. Ini Rania Adhitama. Rumah di Permata Hijau, Kafling 12A. Atas nama Lila Handini. Ya, Bu. Siap, jawab suara berat di seberang. Saya sudah kirimkan surat kuasa dari pemilik sah tanah, yaitu perusahaan saya, dan surat perintah pembongkaran dari Dinas Tata Kota dengan alasan pelanggaran struktur bangunan. Tim saya sudah di lokasi, Bu. Alat berat sudah siaga. Bagus, kata Rania. Matanya menatap foto keluarganya di dinding, foto di mana Bima tersenyum palsu di sampingnya. Saya mau rumah itu rata dengan tanah. Jangan sisakan satu pun dinding. Perabot di dalamnya, hancurkan sekalian. Saya mau saat mereka kembali, bulan madu, besok atau lusa, yang mereka temukan hanyalah puing-puing. Laksanakan, Bu. Kami mulai sekarang. Rania menutup telepon. Dia berjalan ke arah Devan dan duduk di sampingnya di karpet. Putranya mendongak, menatapnya dengan mata polos. Mama? Ayah kok bawa baju banyak sekali? Rania mengusap pipi putranya. Karena ayah tidak akan pulang lagi ke sini, sayang. Dia menarik Devan ke dalam pelukannya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Rania merasa rumah itu kembali menjadi miliknya. Di luar, suara mesin mobil Bima sudah lama hilang, dan di belahan kota lain, suara mesin buldoser yang meraung-raung mulai menghancurkan istana haram yang dibangun di atas air matanya. Villa di Lembang itu bermandikan cahaya temaram yang hangat. Udara sejuk khas pegunungan tak mampu mendinginkan suasana bahagia di dalam. Ini bukan sekadar syukuran proyek, seperti yang Bima katakan pada Rania. Ini adalah pesta pernikahan. Bima berdiri gagah dengan kemeja batik tulis sutra berwarna coklat gelap, serasi dengan kebaya modern berwarna rose gold yang membalut tubuh Lila. Riasan wajah Lila sempurna, memancarkan aura kemenangan. Dia akhirnya mendapatkan pria yang selalu dia inginkan, pria yang dia rebut dari sepupunya sendiri. Rian, yang tidak mengerti apa-apa, berlarian riang, sesekali memeluk kaki Bima dan memanggilnya, Papa. Panggilan yang kini diucapkan dengan lantang, bukan lagi bisik-bisik. Orang tua Lila, Paman Johan dan Bibi Ratna, sibuk menyalami tamu, kerabat dekat yang sebagian besar telah dibohongi bahwa ini adalah syukuran atas kehamilan Lila yang ajaib, bertahun-tahun lalu, sekaligus meresmikan hubungan mereka setelah Lila lama menjanda. Kebohongan berlapis-lapis disajikan senikmat kue di atas meja. Di sudut ruangan, seorang penghulu yang telah dibayar mahal duduk khidmat. Di depannya, Bima menggenggam tangan Paman Johan. Saya terima nikah dan kawinnya Lila Handini binti Johan Hardinata dengan mas kawin seperangkat perhiasan emas dan uang tunai 100 juta rupiah, dibayar tunai. Ruangan itu pecah oleh tepuk tangan dan ucapan selamat. Bima menoleh ke Lila. Kemenangan terasa begitu manis di bibirnya saat ia mengecup kening istri barunya. Lila memejamkan mata, membalas pelukan Bima erat. Mereka berhasil. Mereka telah mengalahkan Rania. Bima merasa tak terkalahkan. Dia kini memiliki segalanya, istri baru yang lebih muda dan memujanya, anak laki-laki yang dia yakini lebih unggul dari Devan, dan, yang terpenting, dia masih memegang kendali atas divisi di Adhitama Group. Dia membayangkan Rania, si bodoh itu, sedang menidurkan Devan di rumah, tidak menyadari bahwa suaminya telah membangun kerajaan baru. Mereka duduk di kursi pelaminan sederhana yang telah disiapkan. Pesta kecil-kecilan dimulai. Musik mengalun. Para tamu mulai mengambil makanan. Selamat ya, Mas Bima. Akhirnya, kata seorang kerabat. Lila, kamu cantik sekali. Akhirnya Rian punya papa resmi, puji yang lain. Bima sedang tertawa, mengangkat gelas minumannya, ketika ponsel di saku batiknya bergetar hebat. Bukan sekali, tapi berkali-kali. Notifikasi masuk bertubi-tubi. Sebentar ya, sayang, katanya pada Lila, menepuk paha istri barunya. Dia membuka ponselnya, mengira itu ucapan selamat dari kolega yang tahu-tahu. Hal pertama yang dia lihat adalah email dari Departemen HRD Adhitama Group. Surat pemberhentian tidak hormat, Bima Wirahadi. Jantung Bima serasa berhenti berdetak. Dengan ini, berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, RUPSLB,
Tertanggal hari ini, PT Adhitama Group memutuskan untuk. Bima tidak perlu membaca sisanya. Tangannya gemetar. Dia mencoba membuka aplikasi M-Banking perusahaannya. Akses ditolak. Dia mencoba kartu kredit corporate yang ada di dompetnya. Dia mengecek notifikasi dari bank. Semua kartu kredit atas nama Bima Wirahadi telah dibekukan. Mas, kenapa? Tanya Lila, senyumnya sedikit luntur melihat wajah pucat suaminya. Belum sempat Bima menjawab, sebuah pesan WhatsApp masuk. Dari Rania. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. Selamat atas pernikahanmu, Mas Bima. Dan untukmu, Lila, sepupuku. Aku harap kalian suka hadiah pernikahan dariku. Di bawah pesan itu, ada 2 lampiran. Lampiran pertama, sebuah file PDF. Bima membukanya. Gugatan cerai dan tuntutan pidana penggelapan dana perusahaan. Mata Bima terbelalak. Dia scroll ke bawah. Terlampir bukti-bukti transfer ke PT Laras Sejati Konsultindo. Salinan sertifikat rumah di permata hijau. Dan, Mas, ada apa? Desak Lila, kini ikut panik. Diam, bentak Bima. Dia membuka lampiran kedua. Sebuah tautan video. Bima menekan tombol play. Video itu terbuka. Layar pertama adalah foto dirinya dan Rania di hari pernikahan mereka 8 tahun lalu. Bahagia dan penuh cinta. Lalu layar terbelah. Di sisi lain, muncul video buram, rekaman tim Haris, yang menunjukkan dirinya dan Lila berciuman mesra di depan pintu rumah permata hijau. Musik romantis yang tadi mengalun di pesta seolah berhenti. Dunia Bima menyempit pada layar ponsel itu. Video berlanjut. Rekaman dirinya dan Lila masuk ke kamar hotel. Rekaman suara dirinya sedang menjelek-jelekkan Rania pada seorang teman di telepon. Rania itu kaku, membosankan. Tidak seperti Lila. Lalu, adegan puncaknya. Sebuah dokumen resmi muncul di layar, diperbesar perlahan. Hasil tes DNA. Probabilitas paternitas, 99,999%. Sampel, Bima Wirahadi, ayah, Rian Hakim, anak. Ponsel itu terjatuh dari tangan Bima yang lemas. Tapi sudah terlambat. Rania tidak hanya mengirimkannya pada Bima. Ponsel Paman Johan berdering. Ponsel Bibi Ratna berdering. Ponsel para sepupu, bibi, dan paman yang hadir di ruangan itu berdering serempak. Rania telah mengirimkan hadiah itu ke seluruh daftar kontak keluarga besar mereka. Satu persatu, para tamu membuka pesan itu. Suara musik mati. Suara orang mengunyah berhenti. Keheningan yang mengerikan menyelimuti ruangan, hanya diselingi oleh suara video yang sama yang kini diputar dari belasan ponsel berbeda. Semua mata menoleh ke Bima dan Lila. Wajah Paman Johan merah padam. Bukan karena marah pada Bima, tapi karena malu. Dia, sebagai wali nikah, baru saja menikahkan putrinya dengan suami sah keponakannya sendiri. Pengkhianat. Suara pertama datang dari seorang bibi. Lila, tega kamu. Itu suami sepupumu sendiri, seru yang lain. Dan kamu, Johan, kamu biarkan anakmu jadi pelakor? Kamu jadi wali nikahnya? Di mana otakmu? Jadi Rian itu? Ya Tuhan, anak hara. Bima dan Lila membeku di kursi mereka. Wajah mereka pucat pasi. Jadi ini, proyek Bandung, itu, Bima? Teriak seorang paman yang bekerja di salah satu anak perusahaan Adhitama, menyadari karirnya mungkin ikut terancam. Kamu menipu kami semua. Pesta itu berubah menjadi pengadilan massa. Caci maki dan hinaan terlontar seperti batu. Kalian tidak tahu malu. Perusak rumah tangga. Makan uang haram. Bibi Ratna, Ibu Lila, mencoba membela. Jaga mulut kalian. Ini sudah takdir. Takdir kamu bilang, potong si Bibi. Ini perselingkuhan. Ini pencurian. Rania yang selama ini bantu keluargamu. Begini balasanmu, Ratna. Kamu jual anakmu sendiri? Paman Johan tak tahan menanggung malu, berdiri. Dia menunjuk ke pintu keluar. Pergi, raungnya pada Bima dan Lila. Pergi kalian dari rumah saya. Kalian sudah mencoreng arang di muka keluarga ini.
Jangan pernah injak rumah ini lagi. Bima mencoba menarik tangan Lila untuk berdiri. Para tamu menyoraki mereka. Beberapa kerabat melempar tisu dan sisa makanan ke arah mereka. Rian, yang ketakutan, menangis menjerit-jerit. "Ayo, Mas, cepat!" pekik Lila, sambil menyeret Rian. Mereka didorong, dihina, dan diusir keluar dari villa hanya dengan pakaian yang melekat di badan. Pintu gerbang dibanting keras di belakang mereka. Kini mereka berdiri di jalanan Lembang yang dingin dan sepi. Bima masih gemetar karena syok dan amarah. Lila menangis histeris. "Ini semua gara-gara kamu, Mas. Kenapa kamu tidak bisa bereskan Rania?" "Diam, Lila," bentak Bima. Dia menjebakku." Bima melihat ke jalan. Mobil sedan mewahnya terparkir di sana tadi. Sekarang, mobil itu tidak ada. Dia merogoh sakunya, mencari kunci mobil. Tidak ada. Lalu dia ingat. Pagi tadi, Rania yang membawakan tas kerjanya, mengatakan semua sudah siap. Pasti Rania yang mengambil kunci cadangannya. Dia mengecek ponselnya. Satu pesan lagi dari Rania. "Oh, mobil inventaris perusahaan sudah diambil oleh tim aset Adhitama Group. Sesuai prosedur pemberhentian. Itu bukan milikmu." "Sial." Bima melempar ponselnya ke aspal, tapi sedetik kemudian memungutnya lagi. "Itu satu-satunya alat komunikasinya. Kita harus pergi dari sini, Mas." Malu, isak Lila. Bima mencoba memesan taksi online premium. Pembayaran ditolak. Dia mencoba taksi reguler. Pembayaran ditolak. Semua kartunya terblokir. Dia mengecek rekening pribadinya. Saldonya 0. Rania, melalui pengadilan, telah membekukan semuanya sebagai jaminan atas uang 15 miliar yang digelapkannya. "Kita tidak punya uang, Lila." Mata Lila terbelalak ngeri. "Lalu kita bagaimana?" Kita ke rumah kita di Permata Hijau." "Ayo." Mereka tidak punya pilihan. Dengan sisa uang tunai di dompet Lila, mereka berjalan kaki ke jalan raya, menahan malu. Bima, sang direktur sukses, dan Lila, sang nyonya baru, naik angkutan kota, dari Lembang menuju Bandung. Rian menangis tanpa henti di pangkuan Lila. Perjalanan itu terasa seperti neraka. Mereka harus berganti angkot 3 kali, berdesakan dengan penumpang lain yang memandang aneh pada kebaya mewah Lila yang kini kotor. Tengah malam lewat, mereka akhirnya tiba di kawasan elit Permata Hijau. Mereka berjalan tertatih-tatih memasuki gerbang klaster mewah itu. "Kita aman sekarang, sayang," desah Bima, lebih untuk meyakinkan dirinya sendiri. "Kita masih punya rumah ini. Rania tidak bisa mengambil ini. Ini atas namamu." Mereka berbelok di tikungan terakhir, menuju Kafling 12A. Langkah Bima terhenti. Lila, yang berjalan di belakangnya, menabrak punggungnya. "Kenapa berhenti, Mas?" Suara Lila tercekat di tenggorokan. Di depan mereka, di bawah cahaya bulan, bukan istana mewah impian mereka yang berdiri. Bukan rumah dengan kolam renang dan taman yang indah. Yang ada hanyalah sebidang tanah kosong. Gundukan puing-puing beton. Sisa-sisa marmer yang pecah berkeping-keping. Perabot mahal yang hancur luluh, remuk redam dilindas alat berat. Rumah itu hilang. Rata dengan tanah. Lila menatap horor pada kehancuran itu. Dia melihat ayunan taman yang Bima belikan untuk Rian, kini bengkok tak berbentuk. Dia melihat sisa-sisa dapur mewahnya yang hancur lebur. Dia menjatuhkan tasnya. Lututnya lemas. Dan dia menjerit. Jeritan yang panjang, putus asa, dan penuh kengerian, membelah keheningan malam yang mewah itu. Bima, dengan tangan gemetar hebat, menekan nomor Rania. Amarah dan kepanikan membuatnya nyaris gila. Rania mengangkat telepon pada dering pertama. Suaranya terdengar sangat tenang, seolah sedang menikmati secangkir teh hangat. "Halo, Bima?" "Rania," teriak Bima, suaranya pecah. "Apa yang kau lakukan? Kau gila?" Rumah kami hancur." Terdengar tawa kecil yang dingin di seberang sana. "Rumah?" balas Rania. "Oh, maksudmu bangunan ilegal yang kau bangun di atas tanah milik PT Adhitama Group? Uang yang kau gunakan untuk membangunnya adalah uangku, Mas. Uang perusahaan. Jadi,
Aku bebas melakukan apapun pada properti milikku. Selamat menikmati puing-puingnya. Apa maksudmu, properti milikmu? Suara Bima bergetar, campuran antara amarah yang meledak-ledak dan kepanikan yang merayap dingin. Di sekelilingnya, puing-puing rumah impiannya menjadi saksi bisu kehancurannya. Di seberang telepon, Rania tertawa. Tawa yang renyah, ringan, namun di telinga Bima terdengar lebih menakutkan daripada raungan buldoser. Oh, Bima, Bima. Kau pikir aku sebodoh itu? Suara Rania terdengar jernih. Kau pikir aku tidak tahu kau memanipulasi dokumen pembelian lahan? Kau menggunakan dana perusahaan untuk membeli tanah itu, tapi kau menaruhnya di bawah divisi yang berbeda. Sayangnya, Mas, seluruh perusahaan itu milikku. Aku hanya meminjamkannya padamu. Dan sekarang, aku mengambilnya kembali. Rania, jangan gila. Itu rumah Lila. Itu rumah anakku, teriak Bima, melirik Lila yang kini terduduk di atas bongkahan beton, menangis tanpa suara, tubuhnya gemetar hebat. Rian, di pangkuannya, akhirnya tertidur karena kelelahan menangis. Anakmu, ulang Rania. Anakmu ada bersamaku saat ini, Bima. Namanya Devan. Dia sedang tidur nyenyak di kamarnya yang hangat. Anak yang kau bawa itu, suara Rania menjadi sedingin es, adalah hasil dari pengkhianatanmu. Dan aku tidak punya urusan dengannya. Atau dengan ibunya. Kau tidak bisa melakukan ini padaku. Aku akan menuntutmu. Menuntutku? Dengan apa? Dengan pengacara yang tidak bisa kau bayar? Dengan uang yang tidak kau miliki? Semua rekeningmu dibekukan atas perintah pengadilan sebagai jaminan ganti rugi 15 miliar yang kau curi dariku. Kau tidak punya apa-apa lagi, Bima. Bahkan baju yang kau pakai itu dibeli dengan kartu kredit perusahaan. Jantung Bima serasa diremas. Dia melihat batik sutra mahal yang kini ternoda debu puing. Nikmati malam pengantinmu di jalanan, Bima. Kau dan ratu barumu, kata Rania. Selamat tinggal. Klik. Panggilan terputus. Tidak. Rania. Rania? Bima berteriak ke ponsel yang mati. Dia mencoba menelepon balik. Nomornya telah diblokir. Keheningan malam kini terasa menekan. Hanya suara isak tangis Lila yang terdengar. Mas, bagaimana ini, Mas? Rumah kedet? Rintih Lila. Diam, bentak Bima, melampiaskan frustrasinya. Ini semua karenamu. Kalau saja kau lebih sabar. Kalau saja kau tidak mendesakku untuk segera menikahimu. Kenapa jadi salahku? Balas Lila, tak terima. Kamu yang janji akan menceraikan Rania. Kamu yang bilang dia bodoh dan tidak akan tahu apa-apa. Kamu yang bilang kamu akan mengurus semuanya. Perdebatan sengit itu tak ada gunanya. Mereka terdampar. Dinginnya malam mulai menembus kain batik Bima. Rian menggeliat dalam tidur, merengek kedinginan. Bima memijat pelipisnya. Otaknya yang biasa licik kini buntu. Dia tidak punya uang. Tidak punya teman, semua temannya adalah koneksi bisnis yang kini pasti sudah tahu dia dipecat. Tidak punya keluarga, dia yatim piatu, dan keluarga Rania kini membencinya, keluarga Lila mengusirnya. Tidak, tunggu. Masih ada satu tempat. Satu-satunya tempat yang tersisa. Kita ke rumah Rania, kata Bima tiba-tiba. Lila mendongak, matanya yang bengkak menatap tak percaya. Apa? Dia baru saja? Dia tidak mungkin mengusirku dari rumahku sendiri, kata Bima, arogansinya kembali muncul, meski hanya sisa-sisa. Secara hukum, aku masih suaminya. Gugatan cerai itu baru didaftarkan. Rumah itu adalah harta Gonogini. Dia tidak bisa melarangku masuk. Bima mencengkeram lengan Lila, menariknya berdiri. Ayo, itu rumah kita. Setidaknya malam ini kita bisa tidur di kamar tamu. Besok aku akan cari pengacara. Harapan palsu itu lebih baik daripada tidak ada harapan sama sekali. Lila, sambil menggendong Rian yang tertidur, mengikuti Bima. Mereka berjalan keluar dari klaster mewah itu seperti dua hantu. Satpam yang berjaga menatap mereka dengan curiga, pasangan yang tampak kaya namun berjalan kaki dan tertutup debu, tapi tidak menghentikan mereka. Masalah baru muncul. Bagaimana cara mereka pergi dari Permata Hijau ke rumah utama Rania di Menteng? Jaraknya puluhan kilometer.
Bima merogoh sakunya. Kosong, kecuali ponsel mati dan dompet yang berisi kartu-kartu plastik tak berguna. Dia menatap jam tangan mewah di pergelangan tangannya. Patek Philippe. Hadiah dari Rania di ulang tahun pernikahan mereka yang kelima. Dia menelan ludahnya yang terasa pahit. Bima berdiri di pinggir jalan, mencoba menghentikan taksi yang lewat. Setelah beberapa kali ditolak, sebuah taksi tua akhirnya berhenti. "Kementeng, Pak," kata Bima. Sopir taksi itu menatap Bima dan Lila dari spion. "Malam-malam begini, Pak?" "Argo ya." Saya tidak punya uang tunai," kata Bima. Harga dirinya hancur. "Tapi saya punya ini." Dia melepas jam tangannya. "Ini jam asli. Harganya lebih dari 500 juta. "Ambil ini, antarkan kami ke Menteng." Sopir taksi itu tertawa. 500 juta? Bapak pikir saya bodoh? "Ini pasti barang palsu KW Super. Bapak mau nipu saya, ya?" "Saya tidak menipu," bentak Bima. "Sudahlah, Pak. Kalau tidak punya uang, tidak usah naik taksi." Sopir itu bersiap menjalankan mobilnya. "Tunggu," cegah Lila. Dia membuka dompet kecilnya. Dia menemukan beberapa lembar uang ratusan ribu yang terselip, uang kembalian dari membeli bunga untuk pernikahannya tadi pagi. Totalnya 300 ribu rupiah. "Kami punya ini, Pak," isak Lila. "Cukup, kan?" Sopir itu mendengus, tapi mengambil uang itu. "Cukup, naik." Perjalanan itu adalah perjalanan terpanjang dalam hidup Bima. Dia duduk di depan, Lila dan Rian di belakang. Tidak ada yang berbicara. Bima hanya bisa menatap keluar jendela, melihat gedung-gedung yang pernah menjadi taman bermainnya, kini terasa begitu asing. 1 jam kemudian, mereka tiba di depan gerbang hitam yang menjulang. Rumah megah tempat dia tinggal bersama Rania dan Devan. Rumah yang dia tinggalkan pagi tadi dengan senyum kemenangan. "Sudah sampai," kata sopir taksi. Bima, Lila, dan Rian turun. Gerbang itu tertutup rapat. Lampu di taman menyala redup, tapi rumah utama tampak gelap dan sunyi. "Rania pasti sudah tidur," gumam Bima. "Dia pikir aku tidak akan berani kembali." Dia melangkah maju dan menekan bel. Tidak ada jawaban. Dia menekan lagi, lebih lama. Tetap hening. "Ran, buka pintunya." "Ini aku, Bima," teriaknya. Lila berdiri gemetar di belakangnya, memeluk Rian erat. "Mas, mungkin dia tidak mau buka?" "Dia harus buka." Bima menggeledah sakunya, mencari kunci rumah. Dia menemukannya. Dengan tangan gemetar, dia memasukkan kunci itu ke lubang kunci di gerbang kecil samping. Kunci itu tidak mau berputar. Dia mencobanya lagi. Tetap tidak bisa. "Sialan," umpat Bima. Dia mengganti kuncinya. Dia beralih ke interkom, menekan tombolnya berulang kali sambil berteriak. "Rana, buka. Jangan kekanak-kanakan. Kita harus bicara." "Aku tahu kau di dalam." Tiba-tiba, lampu pos satpam di dalam menyala. Sesosok pria tegap berseragam keluar. Bukan Pak Udin, satpam lama mereka. Ini orang baru, wajahnya keras dan asing. Pria itu mendekati gerbang, menatap Bima dengan dingin. "Mencari siapa, Pak?" "Mencari siapa katamu?" "Saya pemilik rumah ini." "Buka gerbangnya," hardik Bima. Satpam itu tidak gentar. "Maaf, Pak. Pemilik rumah ini, Ibu Rania Adhitama, sudah tidak tinggal di sini." Darah Bima serasa surut dari wajahnya. "Apa? Apa maksudmu tidak tinggal di sini? Pindah?" "Betul, Pak. Ibu Rania dan Devan sudah pindah sejak sore tadi." "Pindah? Pindah kemana?" "Saya tidak berwenang memberitahu. Rumah ini sekarang kosong dan dalam status sita jaminan oleh pihak pengacara Ibu Rania. Tidak ada yang diizinkan masuk." Bima mencengkeram jeruji gerbang. "Sita jaminan? Omong kosong. Aku suaminya. "Aku punya hak?" "Jika Bapak adalah Bapak Bima Wirahadi," kata satpam itu dengan nada datar, "saya ada titipan untuk Bapak." Satpam itu kembali ke posnya, lalu keluar lagi membawa sebuah map coklat tebal. Dia menyelipkan map itu melalui celah gerbang. Bima menyambarnya dengan kasar. Dia merobek amplop itu.
Di bawah cahaya lampu jalan yang redup, dia melihat lembar pertama. Gugatan cerai talak. Lembar kedua, salinan laporan kepolisian atas tindak pidana penggelapan dalam jabatan pasal 374 KUHP. Lembar ketiga, perintah pembekuan aset dari pengadilan negeri. Dan yang terakhir, yang paling mematikan, surat perintah perlindungan sementara. Surat itu melarang Bima Wirahadi mendekati Rania Adhitama dan Devan Adhitama dalam jarak 500 meter. Bima terhuyung mundur. Kertas-kertas itu terlepas dari tangannya, berhamburan di trotoar. Dia bukan hanya tidak punya rumah. Dia bukan hanya miskin. Dia kini seorang buronan hukum. Rania tidak hanya mengusirnya. Rania telah menghapusnya. Lila, yang ikut mengintip dari balik bahu Bima, akhirnya mengerti. Tidak ada lagi rumah mewah di Permata Hijau. Tidak ada lagi rumah megah di Menteng. Tidak ada lagi uang. Tidak ada apa-apa. Mas? Rintih Lila, suaranya putus asa. Kita mau kemana? Bima menatap gerbang hitam yang terkunci itu. Di baliknya, dulu adalah hidupnya. Kini, di depannya, hanyalah jalanan Jakarta yang gelap, dingin, dan tak kenal ampun. Rian mulai menangis lagi, mungkin lapar, mungkin kedinginan. Bima tidak menjawab. Dia hanya berdiri mematung. Di suatu tempat di luar kota, di sebuah rumah baru yang aman dan tak terlacak, Rania baru saja selesai membacakan dongeng untuk Devan. Dia mengecup kening putranya. Selamat tidur, sayang. Dia mematikan lampu, berjalan ke balkon kamarnya yang baru, menatap langit malam. Dia memegang ponselnya. Dia tahu apa yang sedang terjadi di depan rumah lamanya. Dia tersenyum tipis. Selamat menikmati kehidupan baru kalian di jalanan. Kertas-kertas itu berterbangan di trotoar yang dingin, diterpa angin malam. Gugatan cerai, tuntutan pidana, perintah perlindungan. Setiap lembar adalah paku yang menancap di peti mati kehidupan Bima Wirahadi. Satpam itu menatap mereka tanpa simpati. Ada lagi yang bisa saya bantu? Jika tidak, mohon jangan membuat keributan di depan properti ini. Bima masih membeku. Otaknya tidak mampu memproses kecepatan kejatuhannya. Pagi tadi, dia adalah seorang direktur, seorang suami, seorang ayah, seorang raja, yang baru saja akan meresmikan kerajaan barunya. Kini, dalam hitungan jam, dia adalah seorang tersangka kriminal, seorang pengangguran miskin, dan tunawisma. Mas Bima? Suara Lila menariknya kembali ke kenyataan yang brutal. Kita harus pergi. Satpam itu melihat kita? Malu, Mas? Malu. Kata itu terasa seperti tamparan. Bima menoleh pada Lila. Wajah cantik yang tadi pagi dipujanya di bawah sumpah pernikahan, kini luntur oleh air mata, riasannya berlepotan, rambutnya acak-acakan. Dia tidak lagi terlihat seperti bidadari. Dia terlihat seperti masalah. Ini semua gara-gara kamu, raung Bima, suaranya serak. Amarahnya yang tak bisa ia lampiaskan pada Rania kini menemukan sasaran empuk. Lila terkejut. Aku? Kenapa aku? Kamu? Bima menunjuk wajah Lila. Kamu yang tidak sabar. Kamu yang terus mendesakku. Kapan nikahi aku, Mas? Kapan ceraikan Rania? Aku mau rumah atas namaku. Kalau saja kamu mau menunggu. Kalau saja kamu tidak serakah. Rania tidak akan pernah tahu. Tangis Lila berubah menjadi amarah. Serakah? Kamu bilang aku serakah? Siapa yang bilang Rania bodoh dan tidak akan berani melawan? Siapa yang janji akan memberiku segalanya? Kamu, Mas. Kamu yang sombong. Kamu yang meremehkan istrimu sendiri. Dan sekarang kamu menyalahkanku. Setidaknya aku punya rencana. Rencana apa? Pekik Lila. Rencanamu hancur. Rumah kita hancur. Uangmu habis. Kita diusir. Dan sekarang kamu menyalahkanku. Kamu laki-laki macam apa? Pak, sebuah tamparan keras mendarat di pipi Lila. Tangan Bima gemetar. Dia tidak pernah memukul wanita sebelumnya, tapi keputusasaan telah mengubahnya menjadi monster. Keheningan pecah. Lila memegangi pipinya, matanya terbelalak tak percaya. Rian, yang terkejut oleh suara teriakan dan tamparan itu, terbangun dan menjerit histeris.
Tangisannya memecah keheningan malam di kawasan elit Menteng. Diam, bentak Bima pada Rian. Buat dia diam, Lila. Tapi Rian semakin menangis. Mau susu? Mau pulang? Susu? Lila terisak. Aku tidak punya susu, Mas. Uang kita habis untuk taksi. Rian lapar? Kalimat Rania dari seberang telepon terngiang kembali di telinga Bima. Anak emas kalian akan menangis kelaparan. Rania tahu. Dia sudah merencanakan ini. Dia tahu mereka akan berakhir di jalan, tanpa uang, dengan anak yang kelaparan. Bima memandang sekelilingnya dengan panik. Dia tidak bisa berpikir. Dingin, lapar, putus asa. Perhiasan, desis Bima tiba-tiba. Apa? Perhiasanmu. Mas kawin yang kuberikan tadi. Di mana? Lila memeluk tas kecilnya. Ini punyaku. Beri aku. Bima merampas tas itu. Dia mengobrak-abrik isinya, mengeluarkan kotak beludru merah berisi kalung, gelang, dan cincin berlian, mas kawin yang dia beli dengan sisa-sisa uang perusahaan. Ini satu-satunya yang kita punya. Mau kamu apakan? Tanya Lila ketakutan. Menjualnya. Kita butuh uang. Untuk makan dan tempat tidur. Bima mulai berjalan, menyeret Lila yang tersaruk-saruk sambil menggendong Rian. Mereka berjalan tanpa tujuan di jalanan Menteng yang sepi. Pasangan pengantin baru yang tragis. Bima dengan batik sutranya, Lila dengan kebayanya yang sobek di beberapa bagian. Mereka terlihat seperti orang gila. Beberapa kali Bima mencoba menghentikan mobil yang lewat, berniat menjual perhiasan itu dengan harga murah. Tapi tak ada yang mau berhenti. Mereka terus berjalan. Berjalan berkilo-kilometer. Dari kemewahan Menteng, menuju kawasan yang lebih kumuh. Kaki Lila lecet, Rian terus menangis, dan Bima dikuasai oleh satu pikiran, bertahan hidup. Setelah hampir 2 jam berjalan, menjelang pukul 3 pagi, mereka menemukan sebuah kantor pegadaian, Townshop, 24 jam di dekat stasiun kereta. Dengan wajah tertunduk menahan malu, Bima menyerahkan seperangkat perhiasan yang seharusnya menjadi simbol cinta abadi mereka. Petugas itu menaksirnya dengan cepat. Ini berliannya kecil-kecil, Pak. Dan emasnya, sepertinya campurannya banyak. Saya hanya bisa kasih 10 juta, kata petugas itu. Apa? Ini harganya 100 juta, protes Bima. Itu harga beli, Pak. Bukan harga gadai. 10 juta, atau tidak sama sekali. Bima menatap Lila, yang balas menatapnya dengan pandangan kosong. Ambil, desis Bima. 10 juta rupiah. Dari seorang direktur yang mengelola anggaran miliaran, kini dia mengemis untuk 10 juta. Uang tunai itu terasa panas di tangannya. Sekarang kita cari penginapan, kata Bima. Mereka tidak bisa ke hotel. Mereka butuh tempat yang murah, yang tidak meminta KTP, yang tidak peduli dengan penampilan mereka. Mereka berjalan lagi, masuk ke ganggang sempit di belakang stasiun. Mereka menemukan sebuah losmen, penginapan murah, yang papan namanya nyaris tak terbaca. Catnya mengelupas, dan baunya pesing. 1 kamar, kata Bima pada penjaga yang tampak mengantuk. 150.000. Bayar di muka. Bima melempar 2 lembar uang. Dia diberi kunci yang berkarat. Kamar itu adalah neraka. Sempit, pengap, dengan satu kasur kapuk yang kempes dan bernoda. Spraynya terasa lengket. Ada kecoak berlarian di sudut kamar mandi yang berlumut. Lila langsung muntah di kamar mandi. Ini adalah kejutan budaya yang brutal. Dari apartemen mewah ke rumah permata hijau, lalu ke kamar losmen yang lebih buruk dari kandang. Aku tidak bisa di sini. Isak Lila. Kita tidak punya pilihan, bentak Bima. Dia melempar dirinya ke kasur, membuat debu beterbangan. Sekarang urus anakmu. Dia berisik sekali. Rian masih menangis, kini suaranya parau. Mang? Bima mendengus. Dia bangkit, mengambil beberapa lembar uang, dan keluar. Dia kembali 15 menit kemudian dengan sebuah kantong plastik. Dia melemparkannya ke Lila. Isinya, 1 pak popok sekali pakai termurah, 1 kotak kecil susu formula bubuk, 1 botol air mineral, dan 2 bungkus mie instan cup. Buat susunya, perintah Bima. Lila, dengan tangan gemetar,
mencoba mencampur susu itu dengan air mineral. Tapi airnya dingin. Rian menolak meminumnya. Dia tidak mau, Mas. Airnya dingin. Lalu kamu mau aku cari air panas di mana? Di neraka? Paksa dia minum. Lila mencoba lagi, memaksa putranya menelan susu dingin itu. Rian memuntahkannya, mengenai kebaya Lila. Tangis Rian. Tangis Lila. Dan kebisuan Bima yang menakutkan. Bima membuka cup mie instan, menuangkan air mineral dingin ke dalamnya, dan memakannya mentah-mentah. Dia mengunyah remahan mie kering itu dengan tatapan kosong, menatap dinding yang berjamur. Ini adalah malam pengantinnya. Ini adalah pesta pernikahannya. Dulu, dia menomorduakan Devan. Dia membiarkan Devan memakan sisa-sisa perhatiannya. Dia memberikan Rian mainan terbaik, susu terbaik, kasih sayang terbaik, semua dari uang Rania. Kini, karma berbalik. Anak emasnya, Rian, menangis kelaparan di kamar pengap berbau comberan, meminum susu dingin yang dimuntahkannya. Silahkan nikmati kehidupan baru sebagai pengantin baru di jalanan. Kata-kata Rania kini menjadi kenyataan yang paling pahit. Dan Bima tahu, ini baru permulaan. Rania tidak akan berhenti sampai dia benar-benar hancur. Pagi datang menembus jendela kaca buram losmen. Cahaya matahari yang kotor menyorot partikel debu yang menari-nari di udara pengap. Bau jamur, keringat, dan sisa susu basi yang dimuntahkan Rian tadi malam terasa menyengat, jauh lebih buruk di siang hari. Bima terbangun dengan rasa sakit di sekujur punggungnya. Kasur kapuk itu terasa seperti sebongkah batu. Di sampingnya, Lila meringkuk membelakangi, masih mengenakan kebaya pengantinnya yang kini kumal. Tapi yang paling pertama menyentak kesadaran Bima adalah suara itu, rintihan. Rian, terbaring di tumpukan bantal kotor di lantai, bernapas berat. Tubuhnya panas. Tadi malam dia kedinginan dan kelaparan. Sekarang, dia demam. Lila, bangun, bentak Bima, mengguncang bahu istrinya. Lila tersentak bangun, matanya bengkak. Hal pertama yang dia lihat adalah langit-langit berjamur, dan dia ingat. Ini bukan mimpi buruk. Ini nyata. Rian? Rian panas, Mas, pekik Lila, meraba dahi putranya. Aku tahu. Bima mengusap wajahnya dengan kasar. Uang 10 juta di sakunya terasa menipis bahkan sebelum dibelanjakan. Kita harus pergi dari sini. Kita butuh obat. Dan kita butuh baju. Mereka terlihat konyol. Pasangan pengantin yang kabur. Mereka tidak bisa berjalan di luar seperti ini. Prioritas pertama adalah mengubah penampilan. Dengan Rian yang merengek di gendongan Lila, mereka keluar dari losmen menjijikkan itu. Bima membeli satu setel pakaian termurah yang bisa ia temukan di pasar loak terdekat, kaos oblong tipis dan celana bahan yang longgar. Lila membeli daster murahan dan sandal jepit. Mereka berganti pakaian di toilet umum stasiun yang bau pesing. Setiap lembar uang yang Bima keluarkan terasa seperti sayatan. Apotek, desis Lila, cemas melihat Rian yang semakin lemas. Mereka membeli obat penurun panas sirup, lebih banyak susu formula, yang termurah, dan beberapa botol air mineral. Hanya untuk itu, hampir 300.000 rupiah melayang. Kita mau kemana, Mas? Tanya Lila, suaranya bergetar. Dia tidak lagi menangis. Dia mati rasa. Bima terdiam. Dia tidak bisa ke hotel. Dia tidak bisa ke apartemen. Dia butuh tempat tinggal. Kita cari kontrakan. Yang paling murah, putus Bima. Mereka menghabiskan sisa hari itu dengan neraka baru. Berjalan kaki di bawah terik matahari Jakarta, dari satu gang sempit ke gang sempit lainnya. Setiap pemilik kontrakan menatap mereka dengan curiga. Pria dengan wajah stres berat, wanita dengan mata bengkak, dan anak kecil yang sakit. Akhirnya, di sebuah pemukiman padat di pinggiran kota, mereka menemukannya. Sebuah kontrakan petak, kamar sewaan kecil, berukuran 3x4 meter. Dindingnya dari triplek, atapnya asbes yang membuat ruangan itu seperti oven di siang hari. Kamar mandi bersama ada di luar, antre dengan 10 penghuni lainnya. 300.000 sebulan. Bayar di muka. Listrik token, air bayar mingguan, kata pemiliknya ketus. Bima membayar untuk 2 bulan. Dia juga harus membeli kasur lantai tipis, bantal, dan kipas angin kecil bekas.
Dalam satu hari, uang 10 juta mereka sudah berkurang menjadi 7 juta. Malam itu, mereka duduk di lantai kontrakan baru mereka. Suara dangdut dari kamar sebelah menembus dinding triplek. Bau comberan dari got di depan kamar menguar masuk. Rian, setelah minum obat, akhirnya tertidur di atas kasur baru yang berbau toko. Lila menatap Bima. Jadi, ini rumah kita sekarang, Mas? Bima tidak menjawab. Dia sedang memakan nasi warteg, nasi bungkus murah, pertama dalam hidupnya. Nasi dengan lauk tempe orek dan telur dadar. Dulu, dia bahkan tidak mau menyentuh makanan seperti ini. Dulu, bisik Lila, seolah bicara pada dirinya sendiri, kamu selalu membawakan Rian mainan mahal setiap minggu. Kamu membawanya ke restoran bintang 5. Kamu bilang Devan tidak pantas mendapatkannya, hanya Rian. Diam, sentak Bima. Jangan sebut itu lagi. Kenapa? Tantang Lila, air matanya mulai menggenang lagi. Karena itu menyakitkan? Karena sekarang kamu sadar? Kamu tidak pernah mencintai Rian, Mas. Kamu hanya mencintai dirimu sendiri. Kamu mencintai ide bahwa kamu bisa memiliki anak laki-laki yang lebih baik dari anak Rania. Omong kosong. Aku menyayanginya. Kalau begitu, kenapa seharian ini kamu tidak mau menggendongnya? Kenapa kamu membentaknya saat dia menangis? Anak itu sakit, Bima. Dan kamu jijik padanya. Bima terdiam. Itu benar. Seharian ini, melihat Rian yang ingusan, berkeringat, dan merengek, Bima tidak merasakan kasih sayang. Dia merasa terganggu. Anak emas yang dulu dia banggakan kini menjadi beban. Beban yang mahal. Dulu kau nomor duakan anakku saat kau beri kebahagiaan anak pelakor dengan uangku. Sekarang silahkan bahagiakan tanpa uangku. Kata-kata terakhir Rania kembali terngiang. Ini yang Rania inginkan. Dia ingin Bima melihat sendiri bahwa cintanya pada Rian hanyalah ilusi yang dibeli dengan uang Rania. Tanpa uang itu, tidak ada cinta yang tersisa. Keesokan harinya, Bima mencoba melawan. Dia tidak mau menyerah. Dia membeli ponsel bekas murahan dan kartu SIM baru. Dia pergi ke warnet, untuk mencari koneksi internet. Dia harus menghubungi pengacara. Dia menelepon Anton, pengacara yang dulu sering main golf dengannya. Telepon diangkat. Halo? Ton, ini aku, Bima. Syukurlah kau angkat. Aku butuh bantuanmu. Rania? Tut. Panggilan ditutup. Bima mencoba lagi. Nomornya langsung sibuk. Diblokir. Dia mencoba Budi, kolega direksi lainnya. Bim? Gila kamu. Jangan hubungi aku lagi. Aku tidak mau terlibat masalah penggelapan. Karirku bisa hancur. Klik. Satu persatu, semua kontaknya menolaknya. Berita pemecatannya, tuntutan pidananya, dan skandal nikah sirinya dengan sepupu istrinya sudah tersebar di seluruh lingkaran bisnis Jakarta. Dia adalah racun. Dengan putus asa, Bima mencari kantor pengacara kecil di pinggir jalan. Seorang pengacara muda yang tampak lelah mendengarkan ceritanya. Bapak Bima Wirahadi, ya, kata pengacara itu. Kasus Bapak sedang jadi berita utama di semua portal gosip bisnis. Jujur, Pak, posisi Bapak sangat lemah. Apa maksudmu? Istri Bapak punya semua buktinya. Aliran dana, tes DNA, video perselingkuhan, akta fiktif perusahaan. Bapak tidak mungkin menang. Saran saya, serahkan diri, akui perbuatan, dan mohon keringanan hukuman. Saya tidak mau. Saya mau melawan. Saya mau menuntut balik. Dia menghancurkan properti saya. Pengacara itu menghela napas. Properti yang dibangun di atas tanah perusahaan istri Bapak dengan uang perusahaan istri Bapak. Itu bukan properti Bapak. Itu barang bukti kejahatan. Bapak mau saya dampingi? Bisa. Uang muka 50 juta. 50 juta? Bima tertawa hampa. Saya tidak punya uang. Kalau begitu, tidak ada yang bisa saya bantu, Pak. Selamat siang. Bima berjalan keluar dari kantor pengacara itu. Langit Jakarta terasa menimpanya. Dia kalah. Benar-benar kalah telak. Dia kembali ke kontrakan petak itu saat senja. Lila sedang berusaha menenangkan Rian yang rewel karena kegerahan.
Kamar itu seperti sauna. Bagaimana, Mas? Pengacaranya? Tanya Lila penuh harap. Bima tidak menjawab. Dia hanya duduk di lantai, menatap dinding triplek. Harapan Lila pupus. Jadi tidak ada harapan? Bima menatap Lila. Wajah yang dulu membuatnya tergila-gila. Sekarang, dia hanya melihat sumber masalah. Kita harus hemat, desis Bima. Uang kita tidak akan bertahan sebulan. Mulai hari itu, kehidupan mereka berubah total. Bima, sang mantan direktur, kini harus menghitung setiap lembar Rp1.000. Mereka makan nasi dengan garam dan kerupuk. Susu Rian dijatah. Mereka mandi antre dengan buruh pabrik dan tukang ojek. Bima mencoba mencari pekerjaan. Tapi siapa yang mau mempekerjakan seorang tersangka penggelapan dengan skandal yang viral? Dia mencoba melamar sebagai manajer. Ditolak. Supervisor. Ditolak. Staf biasa. Ditolak. 2 minggu berlalu. Uang mereka tersisa 3 juta. Lila, yang tak tahan lagi, mencoba menelepon orang tuanya. Halo, Bu, ini Lila? Isaknya. Tidak ada anak bernama Lila di sini, terdengar suara Paman Johan di seberang. Jangan pernah hubungi kami lagi. Kami malu. Kami dihujat seluruh keluarga gara-gara kamu dan suamimu itu. Klik. Lila menangis meraung-raung di pojok kontrakan. Malam itu, Bima pulang setelah seharian gagal mencari kerja. Dia melihat Lila sedang memandangi Rian yang tidur. Dia kurusan, Mas, bisik Lila. Susunya tidak cukup. Bima tidak peduli. Dia terlalu lelah. Dulu, lanjut Lila, bahkan saat Devan sakit, Rania tidak pernah terlihat secemas ini. Dia punya dokter pribadi. Dia punya perawat. Dia punya uang. Anaknya tidak pernah kekurangan. Bima menatap Rian. Anak ini adalah penyebab semua kehancurannya. Rania telah menang. Dia tidak hanya mengambil hartanya. Dia berhasil membuat Bima membenci satu-satunya hal yang Bima pikir dia cintai lebih dari apapun, anak emasnya. 3 minggu telah berlalu sejak Bima dan Lila pindah ke kontrakan petak. 3 minggu terasa seperti 3 abad di neraka. Uang 10 juta rupiah dari hasil gadai perhiasan pengantin kini hanya tinggal debu. Habis. Terkuras untuk membayar kontrakan, membeli susu formula termurah, obat penurun panas Rian yang tak kunjung sembuh, dan nasi bungkus yang mereka makan sekali sehari untuk menghemat. Pagi itu, kenyataan mengetuk pintu mereka. Secara harfiah. Duk, duk, duk. Kontrakan. Bayar uang bulanan. Udah lewat sehari ini. Suara pemilik kontrakan, seorang pria gemuk pemarah, menggelegar menembus dinding triplek. Bima, yang sedang duduk di lantai memandangi kipas angin bekas yang berputar lambat, tersentak. Lila, yang sedang mengelap tubuh Rian yang kembali demam, membeku. Mas, bisik Lila, ngeri. Dia nagih. Duk, duk, duk. Buka atau saya dobrak. Saya gak peduli anak kamu sakit. Bayar. Bima bangkit, amarah dan rasa malu membakar wajahnya. Dia membuka pintu. Sabar, Pak. Sabar, sabar. Kamu pikir saya kasih makan keluarga saya pakai sabar? Bentak pria itu. Mana uangnya? 300.000. Bima menelan ludah. Dompetnya kosong. Benar-benar kosong. Saya belum ada uang, Pak. Kasih saya waktu. Waktu? Pria itu tertawa mengejek. Semua orang juga bilang begitu. Saya tidak mau tahu. Hari ini kamu bayar, atau kamu angkat kaki dari sini. Saya usir. Tapi anak saya sakit, Pak, isak Lila dari dalam. Bukan urusan saya. Saya kasih waktu sampai sore. Sore ini uang tidak ada, barang-barangmu saya lempar ke got. Paham? Pria itu pergi, meninggalkan umpatan di belakangnya. Bima menutup pintu. Dia bersandar di dinding triplek, napasnya memburu. Diusir. Dia, Bima Wirahadi, akan diusir dari kontrakan petak seharga 300.000. Lila mulai menangis. Tangisan yang kini dibenci Bima. Tangisan yang terdengar seperti paku menggores kaca. Ini gara-gara kamu, Mas, isak Lila. Kamu laki-laki. Kamu harusnya cari kerja.
Kamu harusnya cari uang. Cari kerja. Bima meledak. Dia menendang kaleng susu formula kosong di lantai. Aku sudah mencoba, Lila. Tidak ada yang mau menerimaku. Namaku sudah hancur. Hancur oleh istrimu. Mantan istrimu, koreksi Lila. Dan dia menghancurkanmu karena kamu yang selingkuh. Kamu yang mencuri uangnya. Dan kamu ikut menikmatinya, balas Bima. Kamu pikir rumah di permata hijau itu tumbuh dari pohon. Kamu pikir tas-tas desainer MU itu gratis? Kamu sama saja denganku, Lila. Kamu penca. Tapi aku perempuan, pekik Lila. Aku tidak bisa kerja kasar. Kamu laki-laki. Harusnya kamu bisa apa saja. Apa saja? Bima tertawa, tawa yang terdengar gila. Kamu mau aku jadi apa? Jadi kuli? Jadi tukang sampah? Kalau itu bisa beli susu untuk Rian, kenapa tidak? Keheningan seketika menyelimuti ruangan. Hanya suara napas Rian yang terdengar berat. Tantangan Lila menampar Bima lebih keras dari tamparan fisik. Dia, seorang direktur yang biasa duduk di ruang rapat ber-AC, yang tangannya hanya terbiasa memegang pulpen mahal dan smartphone terbaru, kini ditantang untuk menjadi kuli. Rasa muak pada Lila, pada Rian, pada Rania, dan terutama pada dirinya sendiri, mendorongnya keluar. Baik, desis Bima. Kamu mau uang? Aku cari uang. Dia menyambar kaos oblongnya yang sudah bau keringat dan berjalan keluar, membanting pintu triplek itu. Dia berjalan tanpa tujuan. Tapi perutnya yang keroncongan dan bayangan akan diusir ke jalanan menuntun kakinya ke tempat di mana uang, sekecil apapun, berputar, pasar induk. Bau busuk dari sayuran yang membusuk, teriakan para pedagang, dan hiruk-pikuk kuli panggul menyambutnya. Ini adalah dunia yang Bima bahkan tidak tahu ada. Dia melihat seorang mandor sedang mengawasi para kuli yang menurunkan karung-karung kentang dari truk. Bima menelan harga dirinya, yang kini sudah tak bersisa. Dia mendekati mandor itu. Pak butuh tenaga? Mandor itu menatap Bima dari atas ke bawah. Pria ini bersih, terlalu bersih, meskipun bajunya lusuh. Kulitnya tidak terbakar matahari. Bisa kerja kasar, cibir si mandor. Bisa, Pak. Angkat itu. Mandor menunjuk tumpukan karung goni berisi beras. Masing-masing beratnya 50 kilogram. Bawa ke gudang di ujung sana. 1 karung, saya bayar 1.000 perak. 1.000 perak. Bima harus mengangkat 50 karung hanya untuk mendapatkan 50.000 rupiah. Tapi dia tidak punya pilihan. Dia mencoba mengangkat karung pertama. Dia, yang biasa mengangkat barbel di gym elit, terkejut dengan beratnya. Ini bukan beban mati yang seimbang. Ini berat, kasar, dan menyakitkan. Dia membungkuk, berusaha menyangganya di punggung. Dia terhuyung. Lemot amat, teriak si mandor. Kalau tidak niat, pulang saja. Bima mengertakkan gigi. Dia berhasil mengangkat karung itu. Dia berjalan tertatih-tatih sejauh 50 meter ke gudang. Pundaknya serasa terbakar. Tali goni itu menggesek kulit lehernya hingga lecet. Dia melempar karung itu dan kembali. 1 karung. 1.000 rupiah. Dia mengambil yang kedua, ketiga. Di karung kelima, punggungnya serasa mau patah. Keringat membanjiri matanya. Di karung ke-10, tangannya yang halus, tangan yang biasa dipakai Rania untuk manikur, melepuh. Ayo, cepat. Truk berikutnya sudah datang. Bima terus bekerja. Dia tidak lagi berpikir. Dia hanya bergerak seperti robot. Sakit, malu, marah. Dia membayangkan wajah Rania yang tersenyum sinis. Dia membayangkan wajah Lila yang menuntut. Dia membayangkan wajah Rian yang menangis. Dia bekerja selama 6 jam tanpa henti. Saat sore tiba, mandor itu melempar beberapa lembar uang lecek ke arahnya. Nih, 60.000. Kamu angkat 60 karung. Bima menatap uang di tangannya. 60.000 rupiah. Hasil kerja kasarnya selama 6 jam. Dulu, dia bisa menghabiskan uang sebanyak ini hanya untuk secangkir kopi di mal. Tangan Bima melepuh dan berdarah. Punggungnya kaku tak bisa digerakkan. Bajunya basah kuyup oleh keringat dan kotoran pasar. Bau badannya sendiri membuatnya mual. Dia berjalan pulang, tertatih-tatih. Setiap langkah terasa menyakitkan.
Dia sampai di kontrakan petak saat maghrib. Dia membuka pintu. Lila sedang duduk di lantai, menimang Rian yang menangis lemah. "Mana uangnya, Mas?" tanya Lila. Itu kalimat pertamanya. "Bukan, kamu baik-baik saja, atau kamu dari mana?" Bima melempar uang 60.000 yang lecek itu ke lantai. Mata Lila terbelalak. Dia memungut uang itu. "Ini? Cuma segini? Seharian kamu pergi cuma dapat segini?" Suara Lila penuh kekecewaan. "Mas, ini bahkan tidak cukup untuk bayar kontrakan. Ini cuma cukup untuk beli susu Rian 2 hari." Sesuatu di dalam diri Bima putus. Dia telah merendahkan dirinya menjadi kuli. Dia menahan sakit dan malu yang tak terbayangkan. Dan itu tidak cukup. Itu tidak akan pernah cukup. Dia menatap Rian, yang menangis lemah di pelukan Lila. Anak itu, anak emasnya, yang dulu dia pamerkan, yang dulu dia bela mati-matian. Kini, di mata Bima, anak itu hanyalah lubang hitam yang menelan uang, tenaga, dan sisa-sisa kewarasannya. "Kalau begitu," desis Bima, suaranya serak karena kelelahan, "besok, giliranmu yang cari uang. Aku sudah tidak sanggup." Bima merebahkan tubuhnya yang sakit di lantai dingin, membelakangi istri dan anaknya. Dia memejamkan mata, tapi yang dia lihat hanyalah tumpukan karung yang tak ada habisnya. Rania telah menang telak. Dia tidak membunuh Bima. Dia membiarkannya hidup, tapi mengambil semua alasan Bima untuk hidup. Dia telah mengubahnya, dari seorang direktur sombong, menjadi budak yang hancur. Bima tidak tidur. Dia tidak bisa. Setiap jengkal tubuhnya menjerit kesakitan. Punggungnya kaku seperti sebilah papan, dan telapak tangannya yang melepuh terasa perih dan berdenyut. Dia berbaring di lantai triplek yang keras, membelakangi Lila dan Rian, tapi dia mendengar setiap isak tangis tertahan dari Lila dan setiap rengekan lemah dari Rian. 60.000 rupiah. Uang kertas lecek itu masih tergeletak di lantai di antara mereka, seperti sebuah granat yang belum meledak. "Mas?" Suara Lila memecah keheningan dini hari. "Rian butuh susu." Bima tidak bergerak. "Ambil saja uang itu. Ini tidak akan cukup untuk sewa." Suara Lila datar, putus asa. "Dia akan mengusir kita." "Aku tidak peduli lagi, Lila," gumam Bima. "Aku tidak sanggup. Punggungku rasanya patah. Aku tidak bisa kembali ke pasar itu." Lila terdiam lama. Bima bisa mendengar gerakan merangkak pelan. Lila mengambil uang itu. Tanpa sepatah kata, Lila bangkit, mengambil botol susu kosong, dan menyelinap keluar dari kontrakan. Bima tahu kemana dia pergi. Warung 24 jam di ujung gang, satu-satunya tempat yang menjual susu formula di jam segini. Lila kembali 30 menit kemudian. Dia tidak hanya membawa susu, dia membawa 1 strip obat penurun panas lagi dan sebungkus bubur instan. Dia telah menghabiskan hampir semua uang itu. Sisa kembaliannya ia genggam erat. Dia membuatkan susu untuk Rian, yang meminumnya dengan rakus namun lemah. Dia menyuapi putranya bubur, yang sebagian besar dimuntahkan lagi. Demamnya tidak turun. Mereka duduk dalam keheningan yang mencekam, menunggu. Menunggu pagi. Menunggu eksekusi. Siang hari, Rian menjadi lebih buruk. Napasnya terdengar berat dan berbunyi. Dia tidak lagi menangis, hanya merintih. "Mas, kita harus bawa dia ke dokter," kata Lila, panik. "Ini bukan demam biasa lagi. Aku takut paru-parunya." "Pakai apa, Lila?" sentak Bima. "Pakai daun? Kita masih punya sisa uang?" Sisa uang itu bahkan tidak cukup untuk naik ojek ke puskesmas. Sore itu, tepat seperti yang dijanjikannya, pemilik kontrakan datang. Kali ini, dia tidak sendiri. Dia membawa 2 pria berbadan besar. "Waktu habis," kata pemilik kontrakan itu. "Mana uangnya?" Bima hanya menatapnya dengan mata kosong. "Mas?" mohon Lila, berlutut di depan pria itu. "Tolong, Pak. Anak saya sakit parah. Kasih kami waktu 1 hari lagi. Saya janji, saya akan cari uang." "Basi," bentak pria itu. "Minggir." Dia memberi isyarat kepada 2 preman itu. "Keluarkan barang mereka." Lila menjerit.
Dua pria itu masuk ke kamar sempit itu. Mereka mengangkat kasur lantai tipis dan melemparkannya ke lorong. Kipas angin bekas, tas berisi baju-baju kumal mereka, sisa susu formula, botol-botol kosong. Semuanya dilempar keluar tanpa ampun. Jangan. Tolong, Pak. Itu susu anak saya. Pekik Lila, mencoba menyelamatkan kaleng susu yang terguling ke got. Kelor. Pria itu mendorong bahu Lila hingga dia tersungkur. Bima hanya berdiri. Dia tidak melawan. Dia tidak punya tenaga, dan dia tidak punya keinginan. Dia melihat kehidupannya, atau apa yang tersisa darinya, dilempar ke selokan. Ayo, Mas, bangun. Lila menangis histeris, menarik-narik kaos Bima. Bima berjalan keluar seperti zombie. Lila menyambar Rian, yang kini gemetar ketakutan, dan tas mereka yang paling penting. Pintu kontrakan itu dibanting dan digembok dari luar. Mereka resmi menjadi tunawisma. Mereka terduduk di pinggir gang yang kotor, di sebelah tumpukan barang-barang mereka yang tak berharga. Bau got menusuk hidung. Orang-orang yang lewat menatap mereka dengan campuran iba dan jijik. Matahari mulai terbenam. Jakarta berubah dari oven menjadi tungku yang lembab. Rian mulai batuk. Batuk yang dalam dan basah. Mas, dia semakin parah, bisik Lila. Air matanya sudah kering. Yang tersisa hanyalah teror. Dia bisa mati, Mas. Bima menatap Rian. Anak emasnya. Anaknya yang lebih baik dari Devan. Kulitnya pucat kebiruan, bibirnya kering dan pecah-pecah. Aku tidak tahu harus apa. Lila, aku Bima. Ini adalah pengakuan paling jujur yang pernah ia ucapkan. Lila menatap Bima. Pria yang dia puja, pria yang menjanjikannya dunia. Pria yang merenggutnya dari suami yang baik, meski mandul, dan menjadikannya simpanan. Pria yang kini hanyalah cangkang kosong yang rapuh, dengan tangan berdarah dan mata mati. Dia tidak bisa mengandalkan pria ini lagi. Jaga dia, kata Lila, suaranya dingin dan asing. Dia menyerahkan Rian ke pangkuan Bima. Rian langsung merengek, mencari ibunya. Lila? Kamu mau kemana? Tanya Bima, bingung. Lila berdiri. Dia merapikan daster kucelnya. Dia berjalan ke pancuran air umum di ujung gang, membasuh wajahnya, dan menyisir rambutnya dengan jari. Dia mencubit pipinya agar terlihat sedikit lebih segar. Dia kembali ke Bima. Matanya kini keras seperti baja. Dulu, kamu bilang aku tidak perlu melakukan apa-apa selain melayanimu dan terlihat cantik, kata Lila. Kamu bilang aku ratumu. Bima menatapnya, tidak mengerti. Kamu menyuruhku mencari uang, kan, Mas? Lila tersenyum, senyum yang mengerikan. Giliran aku. Aku akan mencari uang. Dengan satu-satunya cara yang aku tahu. Satu-satunya hal yang kamu ajarkan padaku bahwa aku berharga. Kengerian menjalari Bima. Kenapa tidak? Balas Lila. Kita butuh uang untuk dokter. Kita butuh uang untuk kamar. Dan kamu, dia menunjuk Bima dengan jijik, sudah tidak berguna. Lila berbalik. Dia berjalan keluar dari gang sempit itu, menuju jalan raya yang ramai. Bima ingin berteriak, ingin menghentikannya. Tapi dia tidak bisa bergerak. Dia hanya terduduk di pinggir got, memeluk anak haramnya yang kini sekarat. Dari kejauhan, Bima bisa melihat Lila. Berdiri di bawah lampu jalan yang remang-remang, di dekat pangkalan ojek. Dia, Lila Handini, yang dulu wangi parfum desainer dan berbalut sutra, kini berdiri di sana, menawarkan dirinya kepada setiap truk dan mobil pribadi yang melambat. Bima memejamkan matanya. Dia merasa mual. Silahkan nikmati kehidupan baru sebagai pengantin baru di jalanan. Rania tidak hanya menghancurkan mereka. Dia telah merancang sebuah neraka pribadi untuk mereka. Neraka di mana Bima dipaksa menjadi kuli yang lumpuh, dan Lila dipaksa menjadi pelacur jalanan. Rian batuk lagi, lebih keras. Matanya setengah terpejam. Bisiknya, sangat lemah. Bima menatap wajah kecil yang tersiksa itu. Tidak ada cinta. Tidak ada kasih sayang. Yang dia rasakan hanyalah rasa bersalah yang menyesakkan. Ini adalah hukuman yang setimpal. Sebuah mobil sedan tua berhenti di dekat Lila. Kaca jendelanya turun. Lila berbicara sebentar, lalu pintu mobil terbuka. Lila masuk.
Mobil itu melaju, menghilang di kegelapan malam. Bima Wirahadi kini sendirian di pinggir jalan. Ditemani puing-puing kehidupannya dan seorang anak yang mungkin tidak akan bertahan sampai pagi. Dia tertawa. Tawa kering yang serak dan putus asa. "Kamu menang, Ra," bisiknya ke udara malam yang kotor. Kamu menang. Langit di atas kota baru itu berwarna biru jernih, tanpa polusi dan kebohongan. Di sebuah rumah minimalis modern yang menghadap ke hamparan taman tropis, Rania Adhitama sedang memeriksa laporan keuangan kuartalan di tabletnya. Angkanya melonjak. Sejak dia mengambil alih penuh kemudi Adhitama Group, membersihkan dewan direksi dari orang-orang Bima dan merestrukturisasi utang, perusahaan itu bangkit lebih kuat dari sebelumnya. Di halaman, Devan yang kini berusia 6 tahun, tertawa riang. Dia sedang belajar bersepeda roda 2, didorong oleh seorang instruktur pribadi yang Rania sewa. "Mama, lihat, Aku bisa," teriak Devan, sesaat berhasil menjaga keseimbangan sebelum bergoyang. Rania mendongak, tersenyum lebar dan tulus. "Hebat, sayang. terus coba. Jangan takut kah?" Dia telah memenangkan semuanya. Pengadilan memutus Versteeg gugatan cerainya, memberinya hak asuh penuh atas Devan. Tuntutan pidananya terhadap Bima berjalan mulus, bukti penggelapan 15 miliar itu tak terbantahkan. Rumah di Menteng telah dia jual, menghapus jejak terakhir Bima dari hidupnya. Dia memulai lembaran baru, di kota baru, hanya bersama Devan. Dia tidak pernah merasa lebih ringan, lebih kuat, atau lebih utuh. Teleponnya bergetar. Sebuah pesan dari Pak Danu, pengacaranya. "Sudah putusan, Bu. 10 tahun penjara untuk Pak Bima atas penggelapan. Selamat." Rania membaca pesan itu, menarik napas panjang, lalu menghapusnya. Selesai. Di saat yang sama, ratusan kilometer jauhnya, di ruang kunjungan sebuah lembaga pemasyarakatan yang padat, Bima Wirahadi duduk membungkuk. Dia tidak lagi mengenakan batik sutra, dia mengenakan seragam tahanan berwarna oranye kusam. Rambutnya dicukur habis, wajahnya tirus, dan tangannya yang dulu terawat kini kapalan permanen, hasil dari kerja paksa di bengkel penjara. Dia tidak punya pengunjung. Tidak pernah ada. Dia menatap kosong ke dinding di depannya, pikirannya memutar ulang satu malam itu berulang-ulang seperti kaset rusak. Malam di mana Lila pergi ke jalanan. Lila kembali 4 jam kemudian, menjelang subuh. Dia kembali dengan pakaian robek, mata kosong, dan beberapa lembar uang ratusan ribu yang kusut. Uang itu berlumuran darah dan air mata. Tapi itu sudah terlambat. Saat Lila kembali, Bima masih duduk di posisi yang sama di pinggir got. Mematung. Di pangkuannya, Rian sudah tidak bergerak. Tubuh kecil itu sudah dingin. Demam tinggi, infeksi paru-paru, dan kedinginan telah merenggut nyawanya di pelukan seorang ayah yang membencinya di saat-saat terakhirnya. Lila tidak menjerit. Dia hanya tertawa. Tawa yang sama gilanya seperti tawa Bima di rumah permata hijau. Tidak ada yang tahu di mana Lila sekarang. Setelah mereka menguburkan Rian di pemakaman umum tanpa nisan, Lila pergi begitu saja saat Bima tertidur di stasiun. Ada yang bilang dia menjadi gila dan berakhir di panti sosial. Ada yang bilang dia masih di jalanan, di sudut tergelap ibu kota, menjual sisa-sisa dirinya untuk melupakan nama seorang anak. Apapun nasibnya, dia menghilang. Bima mengangkat kepalanya saat bel jam kunjungan berakhir berbunyi. Dia berdiri, tangannya diborgol, dan berjalan kembali ke selnya. Dia tidak memikirkan Lila. Dia tidak memikirkan Rian. Dia hanya memikirkan Rania. Dia membayangkan Rania sedang tertawa, bahagia di atas penderitaannya. Dan untuk pertama kalinya, Bima mengerti. Ini bukan hanya tentang uang. Ini bukan hanya tentang perselingkuhan. Ini tentang kesombongan. Kesombongannya yang telah menomorduakan seorang Rania. Dan Rania, pada akhirnya, telah menunjukkan kepadanya apa arti dinomorduakan oleh takdir. Di rumah barunya, Rania menutup tabletnya. Dia berjalan ke halaman, memeluk Devan yang berkeringat. "Anak pintar Mama. Ayo, kita minum susu coklat hangat," katanya. Mereka berjalan bergandengan tangan masuk ke dalam rumah, di mana kehidupan baru yang layak dan bahagia telah menunggu mereka. Jauh dari bayang-bayang pengkhianatan, mereka akhirnya menemukan kedamaian.